Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan Kak Ila, PPMI Tangerang. Dan kali ini Kak Ila ingin berkisah dengan judul Kutemui Syahid di Puasa Pertamaku. Kita mulai ya kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah, di tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, turunlah perintah puasa Ramadan pertama kalinya. Saat itu bertepatan dengan lewatnya kafilah dagang Quraisy dari Syam yang akan kembali menuju ke Mekah. Kafilah ini berjumlah 2.500 unta dengan membawa hasil dagangan. Namun hanya dikawal oleh 40 prajurit saja. Berita itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada kaum muhajirin dan ansor, siapa yang mau ikut dalam gazwah kali ini? Teman-teman, tahu nggak gazwah itu apa? Gazwah adalah perang yang diikuti lebih dari 100 prajurit dan Nabi ikut di dalamnya. Terkumpullah 313 pasukan muslim di Madinah dengan niat merebut kembali harta kaum muslimin yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Pada malam itu datanglah Auf bin Affan menemui sang kakak Mu'az bin Affan. Auf berkata, Kak, akan ada kafilah dagang Quraisy melewati perbatasan Madinah. Rasulullah menawarkan siapa yang mau ikut dalam perebutan ini. Lalu Mu'az berkata, baik, kita sambut seruan Rasulullah itu. Tapi Kak, kita kan sedang puasa. Puasa tidak menghalangi kita untuk berjihad di jalan Allah. Ah, gitu ya. Kak, tunggu aku juga ikut. Nah, teman-teman, Mu'az bin Affan dan Auf bin Affan adalah kakak adik yang usianya masih sangat belia, yaitu 15 tahun dan 16 tahun. Namun semangatnya begitu luar biasa, sehingga kita patut untuk mencontohnya sebagai generasi muda. Kemudian disebutlah pula pemimpin kafilah dagang Quraisy ini bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah mencium akan adanya penyergapan dari kafilah dagang yang dipimpinnya. Ini dia tempat singgahnya mata-mata kaum muslimin. Kalian lihat, di dalam kotoran unta ini ada biji kurma. Lihat, hanya unta-unta Madinah yang diberi makan kurma. Nah, malam ini kita harus segera memberi kabar ke Mekah supaya Mekah mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan kafilah dagang kita. Dan malam itu kaum Quraisy berhasil mengumpulkan 1.000 pasukan untuk melawan kaum muslimin yang dilengkapi dengan peralatan perang dan tunggangan. Terjadilah perang terbesar dalam sejarah, yaitu Perang Badar. Di tengah perang itu, Mu'az berkata kepada adiknya, Auf, kau dengar? Tadi Rasulullah berpesan, siapa yang menemui syahidnya di pertempuran kali ini, maka surga balasannya. Iya,
sekali aku syahid di pertempuran ini. Di tengah sengitnya perperangan ini, Mu'az bin Afro kemudian menemui Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Mana orang yang menyakiti Nabi kami? Mana itu?" Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya, nanti kalau paman bertemu dengan Abu Jahal, akan paman beritahu." Tak lama, sang adik pun menemui Abdurrahman bin Auf dan berkata, Paman, yang mana Abu Jahal? Yang mana orang yang sudah melukai kaum muslimin? Yang mana yang orang yang sudah menyiksa kaum muslimin dan menyakiti Nabi kami? Beritahu kepadaku, Paman, akan kutebas kepalanya," kata Auf bin Afro. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Nanti kalau aku bertemu dengan Abu Jahal, akan aku beritahu." Tak lama, di ujung depan, di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang sedang sengit melawan kaum muslimin, terlihat sosok yang garang. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Mu'az, Afro, itu Abu Jahal." Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Mu'az bin Afro dan Auf bin Afro melesat seperti panah yang melesat dari busurnya, menebus lapisan pasukan Quraisy sampai mereka berdua di depan Abu Jahal. Lalu terjadilah pertempuran sengit antara Mu'az bin Afro dan Auf bin Afro melawan Abu Jahal. Dengan izin Allah, pedang Mu'az bin Afro menembus kulit pahanya Abu Jahal, dan Abu Jahal pun terjatuh dari tunggangannya. Melihat Abu Jahal terjatuh, kaum kafir Quraisy mulai goyah, teman-teman. Konsentrasi mereka mulai buyar melihat pemimpin mereka jatuh di tangan Mu'az bin Afro. Melihat sang ayah jatuh, Ikrimah bin Abu Jahal tidak terima. Lalu ia menembuskan pedangnya, menembus Auf bin Afro, dan Auf bin Afro pun syahid di perang Badar. Lalu bagaimana dengan Mu'az bin Afro? Terjadilah pertempuran sengit antara Mu'az bin Afro dan Ikrimah, dan tangannya tertebas, teman-teman. Tangan kanan Mu'az bin Afro tertebas oleh pedang Ikrimah. Namun Mu'az tidak berhenti, tidak mundur walaupun tangannya telah putus, teman-teman. Ia tetap maju berperang dengan tangan kirinya sampai ia menemukan syahidnya. Dan para ulama sepakat Mu'az bin Afro dan Auf bin Afro adalah pemuda yang memberikan tongkat sejarah untuk perebutan dan pemenangan di perang Badar. Masya Allah, Masya Allah, mereka menemui syahidnya di puasa pertamanya. Demikianlah kisah dari Kailah. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.